Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama aku Yoga and Alamsyah. Nah jadi guys, di video kali ini aku akan sharing lagi mengenai KIP kuliah lagi lah ya. Nah di video kali ini aku bakal sharing mengenai semua jalur masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mendaftarkan atau mengajukan KIP kuliah enggak sih? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan juga jangan ketinggalan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku mengenai seputaran perkuliahan atau jalur masuk, dan juga yang terpenting yang aku bahas yaitu KIP kuliah itu sendiri. Dan juga video-video yang lainnya. So, yang baru gabung banget juga jangan ketinggalan follow Instagram aku @yoga_and_AAA27. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Guys, ada pertanyaan di berbagai grup dan juga ada yang nge-PC aku. Pertanyaannya itu, Kak, gimana sih semua jalur masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengajukan KIP kuliah apa enggak gitu kan, atau ada pendaftaran KIP kuliahnya enggak gitu kan. Nah pertanyaannya itu kita bahas di video kali ini. Nah yang pertama dulu lah ya, kita bahas dulu untuk jalur masuk ke perguruan tinggi negerinya dulu atau PTN-nya terlebih dahulu, nanti PTS-nya gitu kan ya. Nah untuk ke perguruan tinggi negeri itu sendiri kalian pasti udah tahu kan ya, ada SNMPTN, SNMPN Politeknik, SPAN PTKIN, UTBK atau UTBK itu ujiannya ya, SBMPTN, SBMPN Politeknik, UMPTKIN, dan juga jalur mandiri. Nah itu jalur mandiri tergantung univnya ya. Nah yang pertama dulu kita bahas nih, yang SNMPTN. Sekarang kan kalian udah membuat akun LTMPT tuh ya, yang bagi yang ikutan gitu kan. Nah pertanyaan yang pertama itu tuh, untuk SNMPTN semua perguruan tinggi yang terlibat dalam SNMPTN itu membuka jalur KIP kuliah gitu. Jadi semua PTN tersebut kita bisa mendaftar sebagai pendaftar KIP kuliah. Jadi mereka akan ada KIP kuliahnya seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, untuk SNMPTN dimanapun PTN-nya pasti ada KIP kuliahnya. Seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir aja, semuanya juga ada. Cuman yang membedakannya itu kuota di setiap PTN-nya masing-masing. Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit gitu loh. Cuman untuk SNMPTN nggak terlalu banyak. Nah, misalkan si kuota di PTN tersebut misalkan di mana ya? Pokoknya di PTN di Jawa misalkan salah satunya. Kita ambil contohnya. Nah, PTN tersebut itu dari pemerintahnya itu disediakan untuk kuota penerima KIP kuliahnya itu untuk tahun ini misalkan 1.500, untuk 1.500. Nah mereka akan membagikan kan, di setiap itunya akan dibagikan untuk SNMPTN, SBMPTN. Nah untuk jalur mandiri ada yang membuka dan ada yang enggak juga gitu. Itu tergantung kebijakan PTN tersebut. Nah misalkan untuk SNMPTN itu sendiri, misalkan mereka itu cuma mengambil 30%. Nah jadi si 70%-nya itu nanti di SBMPTN dan juga jalur mandirinya misalkan seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak bakal terlalu banyak di SNMPTN sih sebenarnya, cuman agak banyakan daripada jalur mandiri misalkan gitu. Kalau untuk mahasiswa yang lolos di SBMPTN suka banyak sih kuotanya kalau SBMPTN, soalnya agak SBMPTN itu agak bersaingnya ketat banget gitu loh. Soalnya murni gitu, real dari proses belajar kita gitu. Walaupun SNMPTN pun kita belajar waktu SMA, tetapi SBMPTN belajarnya lebih lagi gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk SNMPTN, jadi jangan khawatir, SNMPTN semua PTN akan menerima KIP kuliah seperti itu. Jadi kalian misalkan di Sulawesi, di Papua, atau di manapun, di Sumatera, di Jawa apalagi gitu kan. Seperti itu. Jadi tenang aja gitu, semua PTN yang terlibat dalam SNMPTN ada kuota untuk pendaftar KIP kuliahnya di jalur SNMPTN tersebut, seperti itu.
Nah, kita lanjut ke SBMPTN yang keduanya. SBMPTN pun yang aku udah bahas tadi akan lebih banyak lagi dari dari mahasiswa yang lolos jalur SNMPTN seperti itu. Nah, jadi dan juga kalau yang daftar SBMPTN maksudku, nah kan UTBK dulu. Nah, UTBK-nya itu yang mendaftar sebagai calon pendaftar KIP kuliah akan gratis untuk mengikuti UTBK-nya seperti itu. Kalau data-datanya emang benar gitu, dan juga kalian kalau sinkron dengan akun LTMPT dan juga akun si KIP kuliahnya seperti itu. Kalau tahun 2020 seperti itu. Kemungkinan juga sekarang seperti itulah ya, sama aja gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau gap year gimana kan? Nah, gap year juga bisa banget. Kalau belum kuliah gitu kan, gap year-nya ya udah bisa seperti itu. Nah, itu untuk SBMPTN dan juga SNMPTN. Nah, kalau politeknik gimana kan? Nah, sekarang yang jalur pertama itu kan kalian pasti udah ada yang daftar, atau yang belum juga, SNMPN Politeknik. Nah, untuk D3 kan ya, SNMPN. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti kalau udah mau finalisasi sih, kalau tahun kemarin, nah itu ada penerima KIP kuliahnya dan juga ada. Jadi tenang, semua politeknik juga bisa membuka kuota KIP kuliahnya seperti itu. Jadi kayak yang PTN pada umumnya seperti itu. Jadi jangan risau, gak usah khawatir. Semua PTN maupun universitas, terus institut dan juga politeknik juga, mereka akan menyediakan untuk mahasiswa, calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi tenang aja, nanti bisa mengajukan seperti itu, mengajukan, dan juga dalam pendaftarannya juga ada pilihan seperti itu biasanya. Dan untuk selanjutnya yaitu SBMPN Politeknik. Nah, ini juga ada ya. Kemarin juga waktu pengalaman aku ya, bisa gitu, SBMPN Politeknik. Jadi nanti ada pilihannya, mau ikut KIP kuliah apa enggak gitu kan. Nah, ikut aja gitu seperti itu. Jadi semua politeknik juga ada. Semua yang terlibat dalam SBMPN Politeknik ada semua untuk KIP kuliahnya. Jadi tenang. Cuman kan SBMPN Politeknik juga tes tuh, jalur masuknya tes. Tapi nggak bisa gratis, nggak seperti UTBK, SBMPTN. Jadi tetap bayar gitu, seperti itu. Cuman bisa mengajukan dan juga bisa memilih sebagai pendaftar KIP kuliah seperti itu. Jadi itu ya. Nah, untuk jalur mandirinya itu sendiri itu sesuai dengan kebijakan perguruan tingginya. Ada yang nyisain untuk jalur mandirinya, dan juga ada yang ya udah dihabisin di jalur SNMPTN dan juga jalur SBMPTN, ataupun yang politeknik SNMPN dan juga SBMPN gitu. Jadi ya seperti itu sesuai kebijakannya seperti itu ya. Nah, untuk jalur mandirinya itu sendiri juga banyak sih yang menyisakan gitu kuota untuk calon mahasiswa penerima KIP kuliahnya, itu banyak sih. Cuman nggak terlalu banyak kuotanya. Cuman kebanyakan PTN juga menyisakan gitu. Seperti itu ya. Jadi itu pembahasannya. Nah, gimana sih untuk perguruan tinggi swasta? Nah, untuk swasta itu sendiri kan jalurnya itu banyak juga gitu kan. Cuman nggak bareng-barengan gitu. Nah, untuk PTS sih umumnya itu biasanya ada jalur khusus untuk pendaftar KIP kuliah seperti itu. Biasanya ya, ini biasanya. Jadi kalau aku salah, boleh kalian komentar di bawah ya, ataupun saran seperti itu. Nah, kalau PTS itu waktu kemarin juga ada sih banyak yang membuka untuk pendaftar KIP kuliah. Cuman ya itu ada jalur khususnya. Jadi ya membuka jalur khusus untuk pendaftar KIP kuliah gitu. Nah, untuk kuotanya sendiri itu nggak terlalu banyak sih, cuman berapa puluh gitu kan dalam sekampus itu. Padahal sekampus itu banyak juga sih di PTS juga, tapi ya mau gimana lagi kan, namanya juga PTS ya. Kalau di PTN jangan diragukan, paling dikit sih 700-an kayaknya PTN ya, gitulah.
Kalau PTS paling banyak 100 kayaknya, kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi tenang juga gitu kan, nanti ada info-info lah, kalau ada info-info jalur masuk untuk yang bisa mendaftar di kuliah, nanti aku buat konten lagi lah ya, atau diinfokan di mana gitu kan, di Instagram aku. Makanya kalian harus follow, jadi nanti aku bantu kasih info-info, soalnya aku juga kerasa gitu kan, tahun kemarin aku nyari info-info gimana caranya gitu kan, nyari yang bisa mendaftar di kuliah seperti yang membuka pendaftar di kuliah gitu kan di tiap. Aku juga udah udah daftar gitu kan di swasta juga. Kalian bisa tonton ya di video-video aku yang sebelumnya. Jadi gitu. Oh iya, tambahannya nih untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri nih, PTKIN, khususnya PTKIN bisa di PTKIN juga membuka ya untuk kelewat aku, maaf. Nah, untuk PTKIN itu sendiri yaitu SPAN PTKIN ya, sekarang udah mau dibuka. Nah, SPAN PTKIN itu bisa mengajukan atau bisa mencalonkan sebagai calon mahasiswa penerima kuliah. Namun kita tidak di awal gitu, nggak seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN Politeknik dan juga SBMPN. Jadi kalau SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN itu kita harus lulus dulu di jalurnya, di jalur seleksinya. Nanti kalau kita udah keterima di perguruan tingginya, nanti ada ada penyeleksian atau pendaftaran kuliah. Jadi kita harus lulus dulu di perguruan tingginya, nanti ada penyaringan atau pendaftaran kuliahnya. Nah, seperti itu. Jadi hanya bayar dulu lah ya gitu, bayar pas pendaftaran ulang seperti itu. Cuman kalau itu nggak terlalu mahal kayaknya ya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi itu perbedaannya dengan universitas umum dan universitas ataupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri gitu. Jadi itu ya pembahasannya di video kali ini. Jadi gimana udah ke itulah ya, udah ke bayang gitu kan, bagaimana udah paham gitu kan lah ya dengan jalur masuk. Jadi semuanya itu bisa banget gitu kan, kecuali perguruan tinggi swasta itu tergantung perguruan tingginya gitu kan, membukanya itu ada jalur khusus untuk pendaftar kuliah dan juga ada enggak juga ada sih jalur mandiri biasa, cuman nanti ada pilihan gitu seperti jalur mandiri di perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Jadi gitu video kali ini ya, semoga bermanfaat khususnya buat kalian pejuang kuliah di tahun 2021. Tetap semangat, persiapkan segala halnya ya. Kalau kalian belum belum paham tentang kuliah ini, boleh kalian cek video aku yang sebelumnya. Aku udah bahas tentang kuliah ini dan juga mekanismenya. Untuk ini nggak jauh beda dengan tahun kemarin lah, kalian boleh cek ya. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan ketinggalan like, comment, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan juga lebih bermanfaat lagi lah untuk orang banyak gitu. Dan juga jangan lupa loncengnya diaktifin ya, biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Dan juga jangan ketinggalan follow akun Instagram aku, barangkali nanti aku ngasih info tentang kuliah atau tentang hal yang lainnya di akun Instagram aku ya. Jangan lupa follow di @yoga_and@AAA27. So segitu dulu, see you next time, bye bye.